Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang saksi pemilu dari salah satu partai di Kabupaten Semarang menghilang sehari setelah pelaksanaan pemilu 14 Februari lalu. Hendak menukar laptop milik penumpang bus akap dengan buku, 2 lelaki ditangkap di Klaten. Seorang lelaki yang tengah mabuk di depan sebuah penginapan di kota Semarang ditikam 2 orang pemuda hingga tewas. Polda Jawa Tengah menyiapkan pengamanan di ratusan tempat pemungutan suara susulan di Kabupaten Semarang. Polda Jawa Tengah menyatakan siap melakukan pengamanan pelaksanaan pemungutan suara susulan pemilu 2024 di Kabupaten Demak yang sebelumnya dilanda banjir bandang. Pengamanan ekstra telah dilakukan sejak Kamis lalu dengan menerjunkan ratusan personel gabungan TNI Polri ke 10 desa di Kecamatan Karanganyar, Demak. Menindaklanjuti instruksi Kapolda Jawa Tengah terkait status rawan dalam pelaksanaan pemungutan suara susulan, Polda Jawa Tengah telah menerjunkan ratusan personel gabungan. Namun untuk pengamanan TPS, di setiap TPS dijaga oleh 2 personel Polri dan 1 personel TNI. Selain di TPS, 2 polisi, 1 TNI itu, kita juga di setiap desa sudah menyiapkan unit-unit yang untuk melakukan aktivitas tadi. Jadi, kalau bisa saya bahasakan itu pola pengamanannya kita menggunakan sistem ring. Ring 1 itu adalah dilaksanakan oleh petugas KPPS ya, dengan perangkatnya. Nah, polisi mulai dari ring 2 gitu ya, di luar area TPS. Itu yang 2 polisi dan 1 TNI itu. Kemudian di ring 3 itu kita siapkan di setiap desa unit-unit yang untuk tadi memelihara Kamtipmas manakala ketika warga masyarakat melaksanakan pemungutan suara. Data KPU Demak ada 10 desa di Kecamatan Karanganyar yang melaksanakan pemungutan suara susulan pada hari Sabtu tanggal 24 Februari lalu. Pemungutan suara susulan tersebut digelar akibat banjir yang menerjang dan berdampak lumpuhnya aktivitas masyarakat selama 2 pekan. Ali Mustaufiri melaporkan dari Kota Semarang. Seorang saksi pemilu dari salah satu partai di Kabupaten Semarang menghilang sehari setelah pelaksanaan pemilu 14 Februari lalu. Sepekan kemudian, sepeda motor korban ditemukan di kawasan hutan Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Namun keberadaan korban belum diketahui. Penemuan sepeda motor milik Purnomo Joko Tri Kustanto, warga desa Papringan, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang ini di hutan kawasan Desa Samirono, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, mengagetkan keluarga korban. Sebab sepekan sebelumnya, korban yang juga saksi dari salah satu partai politik dalam pemilu 2024 tanggal 14 Februari lalu itu menghilang sehari setelah menjadi saksi pemilu. Korban meninggalkan rumah dengan alasan pergi bersama teman-temannya, namun ia tidak kunjung pulang ke rumah. Kamis sore jam 5 pagi. Itu habis pilpres. Itu waktu itu ada alasan apa, Mas? Kok akhirnya pergi tanpa pamit? Nggak ada alasan apa-apa, cuma mau pergi sama kawan-kawan. Hingga sekarang belum diketahui, Mas? Belum. Tahu-tahu hari kemarin sepedanya ditemukan di sini tempat ini. Tapi sebelumnya tidak ada masalah, Mas? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tim SAR gabungan telah melakukan pencarian di hutan dengan radius 2 km dari lokasi penemuan sepeda motor milik korban. Namun, keberadaan Purnomo belum juga menemui titik terang. Ya, kita penyisiran dengan kegiatan open grid, kita menerjunkan 7 SRU yang terbagi ada beberapa area titik-titik yang kita curigai dan sudah dilaksanakan penyisiran, namun masih nihil. Hingga radius berapa? Kurang lebih 2 km. Ya. Tim SAR gabungan akan melanjutkan pencarian hari Sabtu dan melakukan penelusuran jalur korban menuju lokasi dengan pengecekan kamera CCTV milik warga. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.
Seorang warga anggota KPPS di Grobogan jatuh sakit sampai dirawat di rumah sakit. Sebelumnya, korban mengeluhkan lemas saat penghitungan suara karena kelelahan. Saironi, anggota KPPS TPS 12 Desa Kunjeng Grobogan, dirawat di Rumah Sakit Getas Pendowo Gubuk Grobogan sejak Kamis malam, sehari setelah pemilu tanggal 14 Februari lalu. Karena kondisinya tidak kunjung membaik, Selasa malam ia dirujuk ke Rumah Sakit Wongsonegoro, Ketilang, Semarang. Sebelumnya pada saat penghitungan suara, Saironi sempat mengeluh merasa tidak enak badan. Bahkan dia sempat naik kursi roda supaya tetap bisa bertugas. Hanya saja kondisinya semakin lemah sehingga diperkenankan pulang sebelum penghitungan suara selesai. Pada waktu hari masih mengikuti hingga sampai ketika itu sampai di jam 5 sore. Pada waktu hari H itu kisaran jam 5 ke atas, 5 sore itu dia mengeluh lemas, mengeluh kecapean. Terus pulang terus untuk istirahat di rumah dulu. Terus hari malam Sabtunya, malam Jumatnya dibawa ke Getas Pendowo kisaran jam 11.30 malam. Tadinya kita tidak tahu, yang penting dirawat di Getas Pendowo. Terus tadi ya saat ini sudah di Ketilang, informasi sementara ada cairan di paru-parunya, Pak. Hasil pemeriksaan, Saironi menderita penyakit paru-paru. Saat ini, yang bersangkutan masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Kesalahan petugas KPPS TPS 23 Kelurahan Kumpul Rejo, Kota Salatiga terpaksa menggelar pemungutan suara ulang hari Kamis. Petugas KPPS salah memberikan seluruh jenis surat suara kepada pemilih tambahan yang seharusnya hanya diberikan surat suara pemilihan presiden dan anggota DPD. Kamis pagi pemungutan suara ulang dilakukan di TPS 23 Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Agromulyo, Kota Salatiga. Namun suasana TPS sepi, hanya ada beberapa warga yang mengikuti pemungutan suara ulang. Tidak ada antrean warga seperti saat pelaksanaan pemilu tanggal 14 Februari lalu. Di TPS 23 tercatat ada 250 warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap. KPU Kota Salatiga menggelar pemungutan suara ulang di TPS 23 Kelurahan Kumpul Rejo, Kecamatan Agromulyo, karena temuan Bawaslu ada kesalahan petugas KPPS memberikan kelima jenis surat suara kepada 7 orang pemilih tambahan yang tak ber-KTP setempat, yang seharusnya hanya mendapatkan 2 surat pemilih presiden dan DPD. Ketujuhnya itu masih warga Jawa Tengah, sehingga dapil DPD adalah dapil yang melingkupi seluruh kabupaten yang ada di dalam Provinsi Jawa Tengah. Tapi ternyata dia mendapat jatah semua, seperti gitu? Iya, akhirnya mendapatkan 5 surat suara. Sehingga dari hasil temuan dan juga walaupun temuan itu ada, kemudian dikoordinasi dengan kami KPU maupun PPK dan kemudian pengawas Kecamatan Agromulyo maupun Bawaslu Kota Salatiga merekomendasikan pemungutan suara ulang. Yang bersangkutan seharusnya dapat 2, itu diberikan 5, sehingga itu pelanggaran. Nah, kami melakukan tindakan untuk melakukan pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang akhirnya dilakukan di sini. Nah itu. Jumlahnya berapa yang dikasih? Ada 7 orang. Warga yang datang ke pemungutan suara ulang terpaksa harus menunda pekerjaan lain agar tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Ya, beberapa hari yang lalu saya nggak tahu tepatnya. Sudah dikasih tahu ya akan coblosan ulangnya. Itu kenapa Mas? Coblosan ulang katanya kenapa Mas? Saya kurang tahu. Setahu saya kalau nggak salah itu gara-gara beberapa orang dari kota lain ikut nyoblos, terus ada apa gitu. Aku juga nggak tahu pasti. Ya. Terus ada kerepotan nggak nyoblos ulang ini Mas? Nggak juga. Tinggal nyoblos saja. Biasa ya. Hingga kini perhitungan surat suara di Kota Salatiga telah sampai di tingkat PPK dan direncanakan selesai pada hari ini, tanggal 23 Februari 2024. Yulianto melaporkan dari Salatiga.